menurut saya waktu pandemi sampai saat ini sih Mas lebih macet sekarang sih. Kalau menurut saya iya. Waktu berangkat, waktu pulang kerja, kan saya di Cawang kerjanya, daerah Cawang. Jadi kadang macetnya lebih lama perjalanannya Bang. Pusing mengatasi kemacetan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menyiapkan sejumlah langkah guna mengurai kemacetan di Jakarta, meneruskan program Anies Baswedan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menjadikan program pengendalian kemacetan dengan agenda prioritas. Ragam langkah ditempuh sebagai upaya pengendalian kemacetan diantaranya dengan program Anies, yaitu integrasi moda transportasi publik seperti bus Transjakarta, MRT, dan LRT yang memudahkan warga dalam berpindah moda. Misalnya lewat pembangunan MRT fase 2A dan LRT Jakarta fase 1B. Dan semuanya alhamdulillah lancar. Memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus dilengkapi. Kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Tapi sekali lagi kita harus ingat yang namanya MRT itu baru pertama kali di Indonesia. LRT itu juga baru pertama kali di Indonesia. Kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi, saya kira wajar. Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Ya, pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan teknis yang lain-lainnya. Ya kita berharap yang jurusan yang tadi, yang dari Harjamukti, yang dari Cibubur, semuanya bisa terkurangi. Ini kan sekali lagi ini kan baru tahapan pertama. Mestinya tidak hanya sampai di Cibubur, tetapi sampai di Bogor, kemudian yang ke arah Bekasi juga sama, yang ke arah mungkin Depok, ke arah Tangerang, semuanya. Ini memang baru tahapan pertama. Ya. Tadi kan saya sampaikan ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, yang kita perbaiki. Jangan seneng kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki. Program-program peningkatan sarana transportasi massal di Jakarta salah satunya bertujuan mempermudah akses mobilitas warga dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus dapat menunjang pertumbuhan roda perekonomian. Pembangunan MRT fase 2A per 25 Februari 2023 telah mencapai progres 20%. Sementara itu, untuk LRT Jakarta fase 1B rencananya akan memiliki panjang sekitar 6,4 km dan konstruksi lelangnya dilakukan pada Juni 2023. Heru menjelaskan dalam proses pembangunan sarana transportasi massal ini, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta Kementerian BUMN. Salah satunya tampak dalam proyek penataan kawasan stasiun tahap 1, tahap 2, seperti di Stasiun Tebet, Stasiun Palmerah, dan Gondangdia. Kemudian, Stasiun Manggarai juga sedang dalam perencanaan untuk penataan lanjutan. Selain itu, untuk mengurangi penumpukan penumpang komuter lain di Stasiun Tanah Abang, penambahan jalur kereta juga dilakukan. Menurut saya, waktu pandemi sampai saat ini sih Mas lebih macet sekarang sih. Kalau menurut saya iya. Waktu berangkat, waktu pulang kerja, kan saya di Cawang kerjanya, daerah Cawang. Jadi kadang macetnya lebih lama perjalanannya Bang. LRT itu kan setahu saya dari Bekasi sama dari Cibubur ya. Traffic dari Bekasi sama Cibubur kan kalau misalkan naik mobil macet parah kan kalau ke arah Jakarta. Itu sangat membantu sih, soalnya kan lalu lintas
orang kerja kan pada ke Jakarta kan. Buat saya sih semua tergantung dari mentalitas masyarakatnya. Kalau masyarakatnya mau mencoba naik LRT, naik kendaraan umum ya pasti kemacetan akan berkurang. Tapi kalau enggak ya kemungkinan ini akan seperti biasa aja. Menurut saya sih normal-normal aja ya Pak, soalnya kan ya tiap hari ke gini terus gitu lah, motor. Alasannya apa? Iya karena kan motor ya jadi nggak terlalu rasa macetnya gitu Pak, kecuali mobil mungkin. Tapi karena saya pakai motor jadinya menurut saya normal-normal aja sih macetnya di Jakarta. Sangat ya lumayan parah Mas, bisa juga karena banyak kendaraan. Karena sudah ya karena sekarang kan jalan ibaratnya saking banyaknya kendaraan motor segala macam, jadi akibatnya menumpuk kan begitu. Untuk transportasi umum sebenarnya bagus, cuma ya itulah karena keadaan udah ada mobil jadi bingung Mas saya. Kemacetan ini tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi. Mungkin jalan berbayar langsung diterapkan, parkir juga harus mahal misalnya, ganjil genap juga harus efektif, penegakan hukum lalu lintas jalanan juga harus berdiri. Jadi tidak bisa satu-satu. Menurut saya memang solusi kemacetan itu seperti di Jakarta harus komprehensif. Arti Jabodebek ini kan menghubungkan antar kawasan penyangga ya, terutama dari Depok dan Bekasi. Dengan demikian, dengan dioperasikannya LRT, harapannya itu orang di sekitar kawasan tersebut akan pindah ke LRT dan meninggalkan kendaraan pribadi. Salah satunya adalah layanan integrasinya atau perjalanan first dan last mile-nya ya. Yang kedua soal bagaimana kebijakan tarif parkir misalnya. Selain itu, dalam rangkaian presidensi G20 di Bali pada November 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta juga menyepakati perjanjian kerjasama pengembangan proyek MRT Jakarta dengan Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Tidak hanya itu, kerjasama juga dilakukan dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Bekasi untuk membangun MRT Timur Barat. Proyek pengembangan MRT ini diharapkan dapat menambah minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum dan terjangkau tidak hanya di Jakarta tapi juga di wilayah penyangga. Selanjutnya, revitalisasi halte Transjakarta juga terus dilakukan secara optimal. Beberapa halte ini sudah mulai beroperasi pasca revitalisasi, seperti halte Bundaran HI, halte GBK, halte Balai Kota, dan halte Kuitang. Adapun revitalisasi halte Transjakarta yang telah terintegrasi dengan stasiun KRL Komuter Line dan stasiun LRT adalah stasiun Cawang Cikoko. Memang awalnya program Anies Baswedan banyak ditinggalkan oleh Heru Budi Hartono. Usai pusing dengan kemacetan Jakarta, program Anies pun kembali dilanjutkan.